Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Eko Purnomo Hadi Santoso dari Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknologi Fatahillah Cilegon. Pada kesempatan kali ini mari kita belajar bareng fisika. Kita belajar bareng besaran pokok dan dimensi, ya teman-teman. Besaran vektor dan skala. Seperti yang kita bersama ketahui, besaran vektor adalah besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Untuk contohnya ada kecepatan, gaya, tekanan, medan magnet, dan momentum. Sedangkan besaran skalar, dia hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Contohnya ada massa, ada waktu, serta suhu. Kita lanjut untuk membahas besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran utama yang dapat menurunkan besarannya ke besaran lainnya. Dan besaran pokok hanya ada 7. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kita membahas yang pertama adalah besaran pokok yang pertama ada panjang. Besaran panjang ini digunakan untuk mengukur jarak dari titik satu ke titik yang lain. Dimensinya L dan satuan yang digunakan adalah meter. Sementara untuk besaran pokok yang kedua massa ini dia digunakan untuk mengukur kandungan materi suatu benda. Dimensinya M. Satuan yang digunakan adalah kilogram, ya teman-teman. Lanjut untuk yang ketiga ada waktu, di mana besaran waktu adalah pengukuran waktu yang dibutuhkan dalam suatu fenomena atau peristiwa. Dimensinya T, serta satuan yang digunakan adalah second. Yang keempat ada suhu, di mana besaran suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur baik panas dan dingin pada suatu benda. Dimensi suhu itu ada T, sementara satuan yang digunakan adalah Kelvin. Kemudian yang kelima ada kuat arus. Kuat arus menjadi besaran pokok yang digunakan untuk mengetahui besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada suatu titik. Dimensi yang digunakan adalah I, serta satuan yang digunakan adalah ampere. Yang keenam adalah jumlah zat. Jumlah zat dipakai atau digunakan dalam menghitung jumlah cuplikan zat elementer yang dapat berupa elektron, atom, ion, molekul, atau partikel tertentu. Dimensi yang digunakan N, serta satuan yang digunakan adalah mol. Yang ketujuh ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini digunakan untuk mengukur intensitas cahaya dari sumber cahayanya. Dimensinya J, serta satuan yang digunakan adalah kandela. Kita lanjut ke besaran turunan. Jadi perlu teman-teman ketahui, untuk besaran pokok kita mendapatkan nilainya dengan cara mengambil data atau mengukur. Nah, jadi besaran pokok punya alat ukurnya masing-masing. Sedangkan untuk besaran turunan
Untuk pengertian sendiri adalah besaran yang dapat ditentukan dari besaran pokok. Berbeda dengan besaran pokok yang harus diukur, besaran turunan pada umumnya bisa dihitung dengan rumus. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau mendapatkan nilai atau besaran satuan atau besaran turunan, kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Contoh adalah untuk volume dan balok, di mana rumusnya adalah panjang dikali lebar kali tinggi. Nah, dari satuan yang kita gunakan, satuan pokok yang kita gunakan itu panjang, lebar, tinggi adalah satuannya masing-masing menggunakan meter. Jadi satuan yang digunakan untuk volume balok adalah meter persegi atau pangkat 3 ya. Kemudian contoh yang kedua adalah kecepatan. Teman-teman pasti hafal untuk rumus kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, untuk satuan sendiri jarak adalah memiliki satuan meter, sementara waktu memiliki satuan second. Jadi untuk kecepatan memiliki satuan meter per second. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan dan masukan bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.